Suaranya tuh bener. Siap kawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Harap tenang ya. Oke teman-teman semuanya, ini kegiatan pertama teman-teman dari ini atau gimana ini? Apakah ada kegiatan yang lain? Pertama, masih ini pertama ya? Pertama kali. Akhir malah akhir, nggak ada kegiatan akhir. Ada yang awal, ada yang akhir, gitu ya. Ini sebelumnya udah pada kenal atau belum itu? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum berarti ya? Oke, karena ada yang sudah, ada yang belum. Tapi setelah ini kita kenalan ya. Setelah ini kita kenalan. Sebelumnya ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok ini? Kalau kelompok belum. Belum ya, individu ya, kebanyakan individu. Mungkin di sekolah atau di mana gitu ya? Sekolah ya? Nah, di sekolah. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai konseling supaya mengingatkan teman-teman lagi ya. Di sini saya sebagai konselor dan juga teman-teman ini sebagai konseling ya. Nanti dalam proses konseling ini teman-teman mengutarakan apa yang menjadi keresahan teman-teman. Tidak usah khawatir, tidak usah takut kalau permasalahannya itu tersebar, karena dalam konseling itu ada asas kerahasiaan di mana satu sama lain itu menjaga kerahasiaannya ya. Cerita itu saya berharap hanya dibahas di forum ini saja, di luar forum ini jangan dibahas lagi. Apakah teman-teman sepakat? Sepakat. Kalau teman-teman sepakat, konseling ini akan kita lakukan ya kurang lebih selama 20 sampai 30 menitan. Apakah teman-teman bersedia ya? Ada kegiatan kan? Ya. Kalau begitu kita menetapkan peraturan dulu ya, karena ini konseling kelompok dan juga banyak anggota, jadi harus kita tetapkan peraturannya. Peraturan yang pertama yaitu teman-teman semuanya ini berharap untuk berperan aktif dalam memberikan tanggapan, saran atau masukan. Oke? Setuju ya? Oke. Apakah ada tambahan peraturan dari teman-teman semuanya ini? Ya silahkan. Biar fokus ya, akhirnya dikumpulin ya. Baik, kalau begitu yang pertama berperan aktif, yang kedua HP-nya dikumpulkan supaya kita lebih fokus. Yang ketiga, apakah ada lagi? Tidak menghakimi, Pak. Tidak menghakimi. Oke, tidak menghakimi. Bagus. Oke, tidak menghakimi ya yang ketiga ya. Oke, apakah ada lagi? Oke, ada ya. Baik, kalau begitu HP-nya dikumpulkan dulu. Oke, silakan. Oke ya, silakan ya. Kamu ya membawa. Oke, kalau nggak bawa nggak usah. Ini ada Pak. Ya, tidak boleh menghakimi, sudah tenang. Oke, karena ini ada yang sudah kenal dan ada yang belum kenal ya, supaya kita lebih akrab lagi dalam proses konseling ini. Ini konseling kelompok ya, jadi kita membahas satu permasalahan ini. Nanti kalau masalah itu selesai di pertemuan ini, terus ganti ke anggota kelompok yang lain. Kalau belum selesai ya dilanjut ini di pertemuan kedua dan begitu seterusnya ya. Oke. Baik, kalau begitu kita perkenalan dulu supaya kita lebih akrab. Bisa dimulai dari kanan atau dari kiri? Kiri. Silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur.
Ya, bisa dipanggil. Bisa dipanggil Gofur. Terus ini Mas bikin nama saja apa makanan kesukaan? Ya, mungkin nama sama makanan kesukaan boleh, hal-hal yang disukai lah. Oke. Jadi saya ini perkenalkan nama saya Abdul Gofur. Suka saya untuk panggilan nama saya Gofur, alamat saya di Malang, bisa Bayaran. Suka makanan kesukaan saya ini kalau Kalau siang-siang siang minum ayam, ayam. kalau malam nasi goreng. Enak, Mas. Pagi betul, Pak. Beda-beda. Itu kalau nggak puasa ya. Iya. Ini bulan puasa toh. Iya, yang mau enak ya, Mas. Terus juga saya di sini juga mengenal teman saya. Ini teman kampung saya, Mas Novan. Iya, saya. Ares. Mas Ares. Nares. Ya, ini teman saya, Pak. Jadi teman saya. Kenalkan nama saya Nares. Saya teman kampungnya Mas Farhan. Yaitu hobi saya yaitu suka meneliti sejarah-sejarah bangsa Nusantara ini. Misalnya kerajaan mulai dari Kediri, Majapahit, terus kerajaan Mataram, Keol, cara-cara yang Mahabharata. Ibu iya. Oh iya. Ya itu Pak. Jadi di sini Mas Novan ini menyukai sejarah ya. Iya. Bagus. Saya juga menyukai sejarah ya kebetulan. Oke, sebelum kita melanjutkan perkenalannya itu bisa minta tolong teman-teman untuk menyingkirkan buku supaya tidak menghalangi, takutnya menghalangi. Udah, Bapak. Oke. Silahkan dilanjut, Mas pakai batik. Kenalkan ya, nama saya Raju. Oke, Mas Raju ya. Asal saya itu Surabaya. Surabaya. Koko ya, Koko. Apa kesukaannya apa? Saya dugem. Kuliner. Kuliner di daerah Gugem sana ya. Di Iya. daerah kan Surabaya ada daerah Gugem. Iya. Gugem maaf. Ya Gugem. Ya, Gugem situ kan. Kulineran di daerah. Oh, rumahnya apa di situ? Ya, dekat-dekat situ. Oke. Celuk Koko. Ya, Koko saya. Oke, sekali lagi ya, kita tidak boleh menghakimi ya. Memang anak-anak ini belajarnya ada kau. Ini terkenal ya. Salah. Makanya udah akrab ya. Oke, selanjutnya. Oke. Saya Fauzan dari Malang. Terus kalau hal yang disukai, lagi suka Gunung Puncak. ya puncak dulu kan Gunung Rinjani. Oh, ya mendaki untuk menghilangkan stres. Pelampiasan lah. Bagus. Jadi itu hobi yang sangat menyenangkan ya Mas ya. Oke, kalau selanjutnya Kalau saya namanya Baju darinya dari tadi. Terus kalau hal yang saya suka juga cewek sama Marlboro Kretek. Oke, karena sudah saling mengenal satu sama lain, kita langsung lanjut saja ya ke menceritakan garis besar permasalahannya masing-masing. Di sini saya izin untuk menulis ya, supaya nanti bisa kita jadikan pengingat ya. Oke, silakan ini mau dari siapa dulu ini yang bercerita? Kiri dong, Pak. Kan Oke, silahkan mas kiri saya, yaitu Mas Gofur. Ayo Gofur. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Indonesia dan semua Islam dan saya membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini Abdul Gofur ya. Saya Abdul Gofur dan saya ini dulu pernah saya Indonesia. Ya mas sama jangan sombong gitu. Nah, akhirnya itu saya izin karena saya melakukan pendidikan selama 4 tahun di sana dan ibarat kalau di sini sudah sarjana masuk kampus ya.
tapi tetap berpendidikan terus kita saya liburan dan untuk tapi 4 tahun ini nggak pulang Pak. Kemarin saya coba tahun sih Pak, saya mama pamit juga saya mau konsumsi karena kemarin sering saya Selamat pagi. Mengulang kembali untuk sekarang sudah itu garis besar masalah dari Mas Gofur ya. Selanjutnya kita lanjut Mas Nares. Jadi begini, akhir ini saya tuh kayak bingung soalnya kayak semenjak mau masuk di semester 4 ini saya bingung sekali. Kayak bukan kayak semester kemarin kayak gimana ya, kayak mencari spot belajar yang nyaman itu sulit gitu, kayak nyaman. Biasanya saya kan mengerjakan itu kayak di kafe gitu, saya kayak mencoba di kafe itu beda sekali kayak semester 1 sebelum kayak saya itu sempat ini kok bisa sempat Itu garis besar permasalahan dari Mas Nares. Selanjutnya Mas Raju ini, ayo bercerita garis besarnya saja. saya juga sama dengan Mas satu angkatan tapi cuma beda sisi selama saya berkuliah ini sama semester 4 saya tuh kayak pengaruh sama pengaruh buruk teman-teman Gitu ya. itulah Pak, pengaruh hal yang buruk. Jadi terpengaruh hal buruk. Terus selanjutnya Mas Fauzan. kalau saya itu kan karena saya kayak kesukaannya mendaki gunung lewati lembah itu akhirnya kayak tugas-tugas kuliah saya itu lebih saya suka kerjakan akhirnya mendekati itu ya hati-hati dulu gitu. Sekarang intinya kita mendaki. Baik, selanjutnya Kalau saya nanti sih Pak, akhir-akhir ini masalah saya kayak saya malas berangkat kuliah. Kalau saya ini malas berangkat kuliah Pak, karena apa ya, ngantuk lah Pak, kayak nggak tidur, malam nggak tidur, terus lanjut sahur kerja, terus akhirnya saya tidurnya cuma bentar, jam 2 jam, terus berangkat kuliah. Itu kadang-kadang kalau mepet saya mending nggak masuk. itu jadi pola tidurnya kurang teratur gitu. Oke, dari permasalahan yang dialami teman-teman di sini, nah ini coba teman-teman di sini itu memberikan skor ya antara 1 sampai 10 itu seberapa mengganggu permasalahan itu. Oke, mulai dari Mas Suri. 4. 4, silakan. 7,5. Oke. Saya 5,5. 5,5, silakan Mas Nares. 7. Oke, karena di sini yang paling tinggi itu penilaian dari Mas Fauzan ya, mana 7,5 tadi ya. Bagaimana kalau kita membahas persoalan Mas Fauzan terlebih dahulu, kemudian kalau sudah selesai bisa kita lanjut sesuai dengan penilaian skornya teman-teman. Oke, setuju ya? Setuju ya? Oke, selanjutnya Mas Fauzan silakan untuk menceritakan lebih lanjut
apa yang Mas Fauzan sebenarnya rasakan. Oke, seperti yang saya katakan tadi ya Pak ya, kan saya akhir-akhir ini suka mendaki gunung. Karena saya suka mendaki gunung itu saya kadang lebih memprioritaskan ketika ada open trip untuk mendaki. Akhirnya tugas itu saya kerjakan bahwa ada deadline ketika sudah turun gitu, turun dakinya. Tapi ketika daki akhirnya saya rasa itu kurang tenang gitu. Kurang tenang karena apa ya, tugas itu kan kadang lupa kadang gitu. Akhirnya beberapa kali naik gunung itu kadang cepat capek gitu. Biasanya saya itu lebih sering teknologi, cuman kalau naik gunung dengan pulau-pulau itu kadang lebih santai konten dan segala macam. Tapi kalau yang di karena musimnya malam tadi, terus ya gunung-gunung di Jawa saya lebih suka ya, karena itu kan akhirnya kan mengganggu aktivitas. Di sini ya Mas Fauzan ini ya sebenarnya bingung ya mau ngerjain tugas, tapi kayak Mas Fauzan kalau memilih mendaki dulu gitu ya, jadi tugasnya itu tertunda ya. Dari cerita Mas Fauzan ini, apakah teman-teman di sini ada yang pernah kayak apa mempunyai tugas tapi tidak langsung untuk dikerjakan, nanti saja? Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah juga berpengalaman. Oh ya, silakan. Oh banyak ya berarti ya. Oke, bisa siapa dulu nih yang mau memberikan tanggapan? Dari pas Anak-anak Ya silahkan. ada dalam bahasa Arab ya. Oke. Jadi kalau waktu itu saya kalau di Mesir itu kalau memang saya pekerjaan itu saya kayak sama dengan tugas itu ternyata juga, tapi dampaknya itu ke saya dan itu nggak tahu di Mas Fauzan ya. Mas Fauzan dampaknya sama atau enggak? Kalau di saya itu dampaknya ternyata ada 1-2 tugas yang terlupakan. Ya. Yang saya ingin bertanya apa juga begitu atau tidak? Kalau sampai terlupakan enggak? Tapi Oke, itu ya berarti di sini Mas Fauzan yang menunda ya. Saya tidak lupa. Oke, ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? Oke, silakan Mas. pengalaman saya pribadi mungkin bisa bagi apa itu misalnya bisa diterapin sama Mas Fauzan. Saya ini ya juga suka menunda tugas, terus kalau misalnya ikut deadline itu kayak tak bingung sih, kayak lebih dapat wawasan aja kalau ngerjain ini ikut deadline itu. Apakah Mas Fauzan juga sama seperti saya? iya, saya sampai dengan itu karena satu tadi aktivitas yang lewat lembah, terus yang kedua itu kalau kerjakan deadline itu hasilnya itu lebih optimal kadang. Tapi itu tugas-tugas yang individu, kalau tugas kelompok yang harus dikerjakan berurutan kan harus ya kerjakan urut yang lompat-lompatnya nanti hasilnya lompat. Jadi cenderung saya kerjakan deadline untuk tugas-tugas yang individu. Oke, jadi penerapan di Mas Fauzan gitu ya Mas ya. Oke, apakah ada balikan lagi tanggapan? Ya silakan. Yang berpengalaman pasti kan saya juga pernah ngaji kalau kuliah, tapi saya kan anak-anak mahasiswa kan agak berbasis gitu kan, ada itu tadi. Kalau menurut saya itu sebenarnya sebelum kita kerjain itu dulu itu pas namun yang itu nggak kepikiran dan pun emang kayak emang ngerjain itu cuma kan pasti kepikiran kalau nggak salahnya sisanya terakhir kan paling bisa di-revise Jadi saran dari Mas Arif seperti itu ya. Ya
apa kan ya tanggapan dari Mas Fauzan? Saya kadang merasa cicil Pak, Kadang cicil. tapi tidak enak, lebih enak kan karena tadi kan hasilnya juga maksimal. Itu ya, kalau menurut Mas Fauzan ini lebih maksimal kalau mepet deadline ya. Oke. Selanjutnya tanggapan dari Mas Bri, ayo. Kalau dari saya cuma mau tanya sih, Mas Fauzan nggak capek? Nggak capek kan? Bukan malah berarti. Karena memang mungkin hobinya Mas Fauzan seperti itu ya, jadi menjalankannya tidak capek. Mas Fauzan tadi itu kan mengatakan bahwa Mas Fauzan itu ya apa ya kurang bisa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas ya. Tapi di sisi lain Mas Fauzan juga mengatakan bahwa Mas Fauzan senang melakukan kegiatan itu. Menunjukkan kan Mas Fauzan senang. Di sisi lain itu Mas Fauzan terganggu karena kerjaan tugasnya tidak ada waktunya. Nah, itu menurut Mas Fauzan sendiri gimana? Maksudnya gimana Mas Fauzan untuk mengambil jalan tengah dari keduanya itu? Ya kadang setelah banyak kadang itu kadang saya bawa kayak saya mikirkannya Mas kadang mikir beberapa kali terus saya mikir berjalan jawabannya tapi turun lagi masih lupa Mas masih muda kalau silakan ngomong menanyakan untuk prioritas sekarang itu kuliah atau enggak? Kalau prioritas itu kan pasti kuliah, namanya prioritas pasti kuliah. Yang namanya hobi itu kan juga kadang sejajar dengan prioritas itu karena dilakukan karena senang. Sedangkan kalau prioritas tadi kuliah kan karena kewajiban. Jadi ini malah menurut saya kayak mungkin persenannya itu cuma beda persen. Kemudian juga kenapa Mas Fauzan gambaran apa yang kena Mas Fauzan kok nanti dulu baru mengerjakan tugas kenapa? Karena jangka waktu itu kan lama lebih karena tugas itu saya kerjakan cepat jaraknya maksimal kalau sampai deadline terus yang selanjutnya ya kita kadang harus janjian sama teman-teman udah baik kalau bisa terus ya terutama kasarnya tinggi kerjanya lumayan cuma lebih baik sama teman Ya, silakan. Kan tadi Mas Fauzan menjawab pertanyaan yang sama itu kuliah itu prioritasnya Mas Bobor ya kan tujuan Mas Fauzan dari pertama kali masuk perkuliahan itu kan belajar kayak benar-benar lihat gitu Mas ini kenal dan itu sebelum kuliah atau baru-baru ini sebelum kuliah cuman kalau dulu karena kan kayak masuk itu kan harus setiap hari jangka waktunya tidak terlalu enak masih memikirkan karir selanjutnya sekarang kalau ya kan pasti sudah tertuju karirnya mau kemana jadi kayak kasarnya lebih santai dari zaman Mas Fauzan tadi kayak apa nggak dipikirkan sebelumnya sebelum memasuki perkuliahan kalau berkuliah itu harus yang nggak bisa disejajarkan harus ditinggikan daripada hobi kan itu bukan prioritas nomor satu ya Mas kan Mas Fauzan juga tahu berpotensinya berkuliah itu bagaimana dan tidak bisa disamaratakan sama hobinya walaupun itu lebih sedikit persen tidak penting kalau menurut saya sih bisa aja sih Mas karena sekarang kasarnya prestasi saya itu masih batas IP ya Pak. IP saya itu masih normal kategorikan bagus nggak sampai 2,5 ya kasarnya ya nggak lulus satu
Baik, apakah ada tanggapan lagi dari pernyataan Mas Fauzan dan Mas Nares? Cukup ya. Baik, apakah ada saran maupun tanggapan lagi dari Mas Raju dan juga Juri ini? Mas Juri aja dulu, oke. Kalau mungkin Mas Fauzan ini sudah tahu kan prioritasnya yang mana, cuma eksekusinya Mas Fauzan ini apa yang dikatakan sebagai prioritas kan, sebaiknya prioritas ini emang didulukan Mas. Kayak hobinya Mas Fauzan ini bisa kapan aja, tapi ini tugas ini kan dananya bermacam-macam. Ada yang semisalnya itu dadakan, bisa aja tiba-tiba besok udah dikumpulkan. Tapi ada juga yang misalnya emang dananya panjang dan itu kemungkinan emang tugasnya berat. Mungkin Mas Fauzan selama ini merasa bahwa mepet deadline itu rata-rata maksimal. Cuma kan ada biasanya juga kayak kalau Mas Fauzan ini memikirkannya yang optimal terus kan, ya pasti Mas Fauzan tetap akan mau berpikiran bahwa hobi dulu prioritas nanti itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya Mas Fauzan ini mikirnya sih kalau ya habisnya itu tadi jadi gak optimal ataupun jadi kayak aura-aura misalnya kan, ya itu yang menjadi bahaya. Nanti kan apakah ada berikan dari Mas Fauzan atau tanggapan? Oh, berarti di sini Mas Fauzan ini lebih suka melakukan hobinya dulu ya. Berarti Mas Fauzan ini tetap ke hobinya dulu, tugasnya nanti gitu ya. Karena menurut saya masih tadi dari IP saya masih satu masih. Terus tugas-tugas sampai sekarang juga masih belum ada yang sampai saya lupakan gitu kan. Masih saya kerjakan semua dan kerjanya juga maksimal. Oke, berarti keputusan Mas Fauzan di sini tetap Mas Fauzan seperti itu ya. Oke, jadi Mas Fauzan seperti itu apakah sudah nyaman dengan keadaan seperti itu? Berarti yang tadi membuat tidak nyaman kepikiran itu apakah sudah berubah pikiran menjadi nyaman? Masih nih kan. Karena tadi saya kan lebih suka tuh. Tapi ketika bisa lakukan kepikiran saya tapi kalau saya ini ketika saya mengerjakan tugas itu saya malas Gitu ya. Oke. Dari pernyataan Mas Fauzan ini ya, memilih itu tapi Mas Fauzan ini tetap kebingungan. Gimana pernyataan dari teman-teman kita atau pernyataan dari teman-teman ya, silakan. kan Mas Fauzan itu sendiri kalau mementingkan hobi berarti kalau misalnya di pemikiran saya Mas, kalau tugasnya dicicil di atas gunung itu gimana Mas? Terus kalau turun gunung itu tinggal mengumpulkan saja. Nah itu lebih baik Mas. Untuk masyarakat. Terus kalau menurut saya Mas Anas itu kalau tulis tangan tidak masalah, atas gunung menggunakan HP dan sesinya menggunakan HP kan otomatis itu cuma kan mengumpulkannya itu waktu kemari. Jalan aja Mas Fauzan itu mau berkomunikasi, coba Mas Fauzan melakukan prioritaskan dulu, prioritaskan. Nah itu yang dilakukan terlebih dahulu. Jadi jika Mas Fauzan kerjakan juga kuliah ini kan ada rasa jenuh, ada rasa capek juga. Nah hobinya itu untuk memuas Mas Fauzan, memuas pelampiasan. Tapi tadi ini tuh menyampaikannya itu ya benar, hobi itu pemuas, tapi pas ngelakuin hobi itu tetap kepikiran. Nah kepikirannya itu yang membuatnya nyaman daripada kayak berpikir aja langsung dieksekusi aja daripada kepikiran yang penting dieksekusi aja. itu solusi dari teman-teman semuanya ini. Nah, tanggapan Mas Fauzan di sini gimana? itu kan sudah pernah saya lakukan Mas. Sudah pernah. Tapi kayaknya udah lebih enggak suka aja.
Jadi solusinya tinggal satu, Pak. Tapi Nggak kayak usah dipikirin tugasnya. ada lambat launnya mungkin memperlihatkan kesehatan itu kan apalagi kalau misalnya ujian atau praktek menurut dari kesehatan kalau yang sudah berjalan apa kayak sampai saat ini mungkin nanti kalau ternyata mas penanganan datang atau teman-teman yang akan datang itu semakin banyak tugasnya mungkin bisa saya dahulukan yang sudah Jadi untuk sekarang ya mungkin tetap seperti itu, tapi untuk kedepannya kan dirubah ya pola mengerjakan tugasnya Mas Fauzan. Oke, karena di sini waktunya juga sudah seperti yang kita sepakati tadi, dan juga Mas Fauzan di sini juga sudah tahu apa yang harus dilakukan ya ke depannya. Saya kira cukup sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang masalah Mas Gofur dan Mas Nares. Terserah mau yang mana dulu ya nanti ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya, tidak ada ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ya mungkin tetap di jam seperti ini, hari seperti ini, tempat ini ya, karena kosongnya juga ini. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berani datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.